Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar, Prodi Aquaculture B. Di sini saya mempunyai tugas, yaitu tugas wawancara mengenai aksi bela negara. Nah, di samping saya ini salah satu mahasiswa dari Universitas Sulawesi Barat yang akan saya wawancarai. Jadi langsung saja saya tanyakan, mulai dari nama dulu. Oke, terima kasih kepada saudara Umar. Jadi perkenalkan, nama saya Abdul Rida dari asalnya. Saya asal dari Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, dan prodi juga, prodi hukum. Saya di ilmu hukum. Nah, jadi di sini saya akan memulai pertanyaan pertama, yaitu apa yang Anda pahami tentang bela negara ini? Oke, kalau kita berbicara tentang bela negara atau aksi bela negara, saudara Umar dan kawan-kawan sekalian, berarti kita akan berbicara tentang nasionalisme. Ya, nasionalisme itu tentunya kita akan berbicara tentang Pancasila. Ya, Pancasila, karena di Pancasila itu tertera persatuan Indonesia. Tetapi secara luas kita akan memahami Pancasila secara umum dan secara mendasar juga. Kalau kita memahami aksi bela negara adalah konteks Pancasila yang awalnya dari sila pertama sampai sila kelima, teman-teman sekalian. Ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa; yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; sampai ke sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau saya memahami pertanyaannya, apa yang dipahami tentang aksi bela negara, kawan-kawan sekalian, berarti ada upaya untuk membela negara kita. Dalam hal ini, untuk membela negara kita, yakni kita harus berpatokan kepada ideologi negara kita, yakni Pancasila itu sendiri. Mengapa harus Pancasila? Karena Pancasila sudah memuat segala hal. Yang pertama tentang agama, setiap orang bebas meyakini agamanya. Kedua, tentang kemanusiaan. Yang ketiga adalah tentang persatuan, bagaimana persatuan kita di Indonesia. Keempat, mengutamakan permusyawaratan yang sudah ada dalam konsep ketatanegaraan kita. Yang selanjutnya ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau kita memahami Pancasila, ya harus ada penjiwaan dan dijiwai itu Pancasila. Dalam arti konteks menjiwai Pancasila harus ada kesadaran kolektivitas, ya kawan-kawan sekalian dan saudara Umar. Dalam menjalani hal itu harus mempunyai harus ada upaya kesadaran, kemudian ada upaya penerapan, aktualisasi untuk negara kita dalam hal aksi bela negara. Salah satu contohnya dalam aksi bela negara kita adalah menjunjung persatuan kita sebagai masyarakat Indonesia, kita sebagai mahasiswa tentunya, karena semuanya di sini adalah mahasiswa dan mungkin kawan-kawan juga ada yang penonton sebagai mahasiswa. Tentunya kita akan menerapkan persatuan itu sendiri dalam konteks bela negara dan secara luas di Pancasila. Sebagai contohnya, misal saya bersifat nasionalisme atau mempunyai pemikiran atau kesadaran soal nasionalisme. Sebagai contoh, misal persatuan Indonesia, kita saling membahu dalam hal melakukan sesuatu di masyarakat dengan bersama-sama. Sebagai contohnya itu kita sebagai mahasiswa di masyarakat harus sama-sama melakukan kegiatan bersama-sama, memanggil masyarakat dan lain sebagainya. Mungkin itu saja. Ya, mungkin pertanyaan mungkin dilanjutkan oleh pertanyaan selanjutnya mungkin. Oke, jadi itu yang Anda pahami tentang bela negara ini. Jadi apakah
apakah penting seseorang melakukan aksi bela negara ini? Ya, oke. Kalau berbicara tentang pentingnya, pasti sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena adanya aksi bela negara, karena kita mau secara kolektivitas, secara kesadaran bersama membela negara kita, melakukan kerjasama. Dalam artian kalau kita berbicara tentang Pancasila, ada Eka Sila, itu ada gotong royong. Gotong royong yang kemudian mempersatukan kita untuk membela negara kita. Sangat penting. Kalau pertanyaan itu sangat penting untuk bela negara itu sendiri. Ya. Jadi berarti seseorang ini harus penting untuk melakukan aksi bela negara ini. Iya, sangat penting. Harus sebenarnya Saudara Umar dan kawan-kawan sekalian, kenapa sangat pentingnya ya? Kembali saya mengulas bahwa kenapa sangat penting, karena dalam hal untuk kesadaran kolektivitas dan kerjasama dalam aktualitas itu harus ada kerjasama. Eka Sila itu mengajarkan gotong royong yang diajarkan Soekarno. Ya, harus kerjasama dalam satu masyarakat. Ada pekerjaan kita kerjakan secara bersama-sama supaya pekerjaan itu bisa kita selesaikan secara bersama, secara kolektif. Ya, kira-kira begitu. Oh, ya. Mungkin Saudari Karida bisa berikan contoh tentang aksi bela negara ini. Kalau contoh dalam aksi bela negara, saya misalnya ya, dalam aksi bela negara bersifat nasionalisme. Nasionalisme itu menjunjung sikap yang mementingkan atau menganggap negara sebagai salah satu hal yang mendasar. Semisal saya ada pertandingan sepak bola karena marak-maraknya Piala Dunia, tapi kan Indonesia tidak masuk Piala Dunia. Ya, tapi kalau misalnya timnas Indonesia bertanding, kita harus dukung tim nasional Indonesia. Nah, itu salah satu bela negara, itu satu contoh. Tapi kalau kita mau secara luas aksi bela negara, semisal kita mengedepankan toleransi, saya berteman dengan agama yang lain. Saya misalnya Islam berteman dengan agama Hindu, teman-teman agama Hindu, teman-teman agama Kristen, Katolik, Buddha dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh mungkin. Ya, kira-kira itu. Jadi itu salah satu contohnya ya. Iya. Tapi coba, kan saudara Karida ini kan seorang mahasiswa. Iya. Terus aksi bela negara apa saja yang dilakukan sebagai mahasiswa? Kalau aksi bela negara, semisal begini, secara luasnya kalau kita memahami Pancasila di sila keempat ya, yang mengedepankan permusyawaratan. Semisal saya sebagai mahasiswa, kemudian dalam konteks ketatanegaraan kita ada konteks DPR yang mengeluarkan aturan kebijakan yang kemudian bersama-sama dengan lembaga eksekutif kan buat aturan. Ketika aturan dan kebijakan itu tidak menurut mahasiswa dan menurut masyarakat tidak sesuai, saya harus turun aksi, demonstrasi. Itu salah satu contoh yang pernah saya lakukan sebagai mahasiswa. Saya turun aksi, kenapa? Ada kebijakan yang perlu dievaluasi. Nah, ketika saya turun aksi di lapangan, saya turun berkuar-kuar menyampaikan aspirasi, karena sudah jelas juga aturannya dalam konstitusi kita juga, Undang-Undang Dasar 1945, semua orang bebas menyuarakan apa pendapatnya, berkelompok, berpendapat, mengeluarkan suara, itu sudah ada aturannya. Sehingga salah satu contoh yang saya angkat kawan-kawan sekalian dan saudara Umar pada hari ini ialah turun demonstrasi ketika ada kebijakan yang perlu dievaluasi. Mungkin itu. Ya. Jadi mungkin itu salah satu contoh apa? Aksi bela negara sebagai mahasiswa. Iya. Mungkin kalau ada pertanyaan selanjutnya atau gimana? Jadi mungkin itu saja yang bisa saya pertanyakan mengenai aksi bela negara ini. Jadi itulah tadi penjelasan tentang aksi bela negara ini. Semoga apa
apa yang disampaikan dapat diterapkan bagi teman-teman dan terutama untuk saya juga. Iya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.